Trump, fuck Pence, fuck the GOP, fuck anybody trying to tell me what to do with my... Di tengah perkembangan skena musik punk dunia, muncul suara yang berani membela hak perempuan, melawan kekerasan seksual, diskriminasi, dan budaya patriarki yang mengakar. Mereka adalah War on Woman, band hardcore punk yang menjadikan panggung sebagai perlawanan dan musik sebagai senjata untuk menyuarakan keberanian, kemarahan, serta harapan bagi kaum perempuan yang selama ini dibungkam. Cerita kali ini diawali pada tahun 2000-an ketika musik hardcore Amerika mulai berevolusi ke tingkat yang lebih modern dan bervariasi. Kebangkitan genre tersebut ditandai dengan munculnya band melodic hardcore seperti Have Heart, First, dan Comeback Kid. Ledakan musik metalcore juga berhasil mendorong hardcore ke pendengar yang lebih luas meski memicu perdebatan karena dianggap terlalu mainstream. Kemudian munculnya gelombang beatdown hardcore dengan band seperti Terror, Hatebreed, dan Nasty, membuat genre tersebut semakin populer di kalangan anak muda. Pada tahun 2003, seorang perempuan bernama Shana Potter mulai terlibat di skena hardcore Baltimore yang sedang berkembang. Shana sendiri adalah musisi sekaligus aktivis feminis yang dikenal sangat vokal dalam membahas isu sosial dan hak perempuan. Selain mendirikan organisasi anti pelecehan, ia selalu menulis buku panduan tentang cara menciptakan ruang aman dari pelecehan di tempat kerja, tempat umum, bahkan di acara sosial. Ia ingin sekali memerangi diskriminasi, menghapus kultur yang merendahkan perempuan, dan pemikiran tersebut menarik perhatian Brock Harlan, seorang gitaris yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Mereka berdua sempat membentuk band dan selalu menghadiri acara komunitas bersama. Pada tahun 2007, Shana mulai menyadari jika skena hardcore Amerika tidak memiliki suara bagi kaum perempuan dan merasa jika skena tersebut tidak pernah membahas tentang kesetaraan gender karena selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Hal itu membuatnya ingin kembali membangkitkan gerakan Riot Grrrl yang pernah dipopulerkan oleh Hole dan Bikini Kills pada tahun 90-an. Mereka adalah band yang mampu menunjukkan jika perempuan bisa tampil, berteriak, dan berbicara tentang isu apapun dengan caranya sendiri. Riot Grrrl bukan sekedar genre musik, tetapi gerakan feminis radikal yang berhasil memadukan antara musik punk dan hardcore dengan lirik yang membahas seksisme, kekerasan, dan kesetaraan gender. Saat diwawancara, Shana mengatakan jika ia sangat mengagumi Kathleen Hanna dari Bikini Kill karena karakternya yang vokal dalam membahas isu perempuan. Kathleen juga dianggap telah memberinya kekuatan, bahasa, dan cara untuk mengungkapkan kecewaan terhadap ketidakadilan dengan cara yang tidak biasa. Ia sangat mengagumi gerakan Riot Grrrl karena gerakan tersebut telah memberi inspirasi musikal dan ideologi yang kuat hingga menunjukkan cara ia melihat musik sebagai alat kritik sosial dan pemberdayaan feminis. Ia kemudian mengadopsi semangat Riot Grrrl untuk menulis lagu dan membuat puisi yang membahas isu seperti misogini, hak reproduksi, dan diskriminasi. Pada tahun 2010, Shana mengajak Harlan mendirikan band bernama War on Woman dan merekrut dua temannya yaitu Nancy dan Susan Warner hingga melibatkan Dave, seorang gitaris berbakat. Nama War on Woman sendiri jika diartikan secara harfiah berarti perang terhadap perempuan, dan istilah tersebut selalu digunakan dalam wacana politik oleh gerakan feminis internasional untuk menggambarkan pembatasan hak reproduksi, kekerasan gender, dan seksisme sistematik. Meski terdengar provokatif, namun Shana menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan jika struktur sosial dan kebijakan pemerintahan selalu memperlakukan perempuan secara tidak adil. Menurut artikel yang ditulis media Amerika, nama War on Woman digagas oleh Harlan setelah menyaksikan film dokumenter Bikini Kills yang dirilis pada tahun 1993. Film tersebut mendorongnya untuk menciptakan karya yang berfokus pada musik keras dengan lirik politis
yang mengkritik tentang budaya patriarki. Hal itu menjadikan War on Woman bukan sekedar nama band, tapi pernyataan politik. Dan dalam konteks punk juga hardcore, nama tersebut adalah bentuk tantangan yang memicu diskusi tentang perang terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Shana sendiri secara lantang menyebut dirinya sebagai feminis radikal yang berani membahas kebijakan anti-aborsi, kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual di berbagai acara komunitas. Dengan nama War on Woman, Shana ingin menunjukkan kepada dunia jika kaum perempuan selalu menjadi target dari sistem yang menindas. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena berani menampilkan aksi panggung yang tidak biasa di mana Shana selalu membuka ruang diskusi di setiap pertunjukannya untuk mewakili suara perempuan yang tidak didengar. Musik mereka yang keras dan lugas berhasil membuat perempuan merasa termotivasi dan lebih percaya diri hingga para jurnalis menggambarkan mereka sebagai band hardcore punk modern paling politis di era tersebut dengan pesan yang membangkitkan semangat kaum perempuan. Mereka adalah band feminis yang tidak takut membahas isu seperti kontrol senjata, kebebasan perempuan, patriarki, dan disejajarkan dengan figur penting dalam sejarah punk feminis karena keterbukaan mereka terhadap kritik sosial. Pada tahun 2012, mereka merilis EP pertamanya yang direkam dengan menggunakan biaya kolektif. EP tersebut mendapatkan banyak pujian kritis karena menampilkan kritik sosial, feminisme, dan perlawanan di mana mereka menggunakan musik hardcore untuk mengecam sistem yang menindas kaum perempuan dan genre lainnya. Beberapa lagunya juga menyinggung tentang pengalaman perempuan di sekolah, budaya, dan sosial politik yang selalu tidak adil. Saat diwawancara, Shana mengatakan jika judul EP terbarunya terinspirasi dari pernyataan Julian Serrano, seorang aktivis transgender yang menyebut masyarakat konservatif telah mengucilkan dan memandang rendah semua orang yang memiliki kelainan seksual. Shana mencampurkan istilah tersebut dengan kemarahan yang menggebu-gebu untuk merespons sikap seksisme yang pernah ia rasakan ketika masih remaja. Keberhasilan EP pertamanya membuat media terus memperhatikan gerakan mereka yang kritis dan belak-belakan. Mereka dianggap telah berhasil membawa Riot Grrrl ke era modern dengan ideologi feminis di dalam komunitas hardcore. Majalah Revolver sampai menempatkan mereka sebagai suara paling penting dalam sejarah hardcore modern karena keberanian mereka dan digambarkan sebagai penerus gerakan Riot Grrrl yang telah lama menghilang. Roger Miret dari Agnostic Front dan Henry dari Black Flag juga memuji gerakan mereka karena telah membawa warna baru bagi skena hardcore yang sedang berkembang. Pada tahun 2013, mereka menggelar pertunjukan di Inggris untuk pertama kalinya yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Saat itu penampilan mereka bukan sekedar aksi panggung biasa, melainkan pertunjukan teatrikal yang penuh energi, drama, dan interaksi. Shana sang vokalis mampu mencairkan suasana dengan ekspresinya yang tegas, berorasi, dan bercanda dengan para penonton untuk membangun kedekatan secara emosional. Hal itu membuat para penonton perempuan merasa aman dan memiliki tempat di komunitas hardcore yang didominasi oleh kaum laki-laki. Pada tahun 2015, mereka merilis full album pertamanya yang membawa nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Secara musikal, mereka menampilkan kecepatan agresif hardcore punk yang dipengaruhi oleh band seperti Black Flag, Bad Religion, dan Minor Threat. Mereka juga menambahkan elemen thrash metal dan hardcore melodik hingga menciptakan irama yang brutal dan luar biasa. Menurut artikel Amerika, album pertama mereka adalah manifesto feminis dalam bentuk musik sebagai seruan untuk bertindak bukan hanya untuk mendengar. Mereka mengungkapkan pengalaman perempuan yang selalu menjadi korban diskriminasi dan mengajak pendengarnya untuk lebih memahami, merangkul, dan melawan. Banyak lagu dari mereka yang membahas kasus pelecehan, pemerkosaan, dan sistem yang selalu mengabaikan korban. Salah satu lagu mereka berjudul YouTube Comment adalah bentuk sindiran terhadap budaya misogini yang selalu meremehkan pengalaman perempuan.
Meski dianggap sukses, namun album tersebut mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak karena liriknya yang terlalu agresif. Bagi sebagian orang, lirik mereka seperti menyerang kaum laki-laki dan menebar kebencian secara personal hingga menimbulkan perdebatan di kalangan intelektual. Terlepas dari kritikan album tersebut, namun John, seorang jurnalis, memuji album mereka karena keberanian dan kejujurannya. Pada bulan November masih di tahun yang sama, mereka menggelar tur 40 kota dengan membawa pesan feminis melalui lagu-lagunya. Mereka menggunakan rangkaian tur tersebut untuk memberi pemahaman kepada para penonton agar lebih peka terhadap isu kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan. Bahkan ketika menggelar pertunjukan di festival musik pada tahun 2017, mereka secara tegas menolak sistem kekuasaan yang telah menindas rakyat kecil dan kaum perempuan. Di dalam bukunya, Shona mengatakan bahwa kesetaraan gender selalu berkaitan dengan rasisme, kelas sosial, dan orientasi seksual. Ia percaya jika musik hardcore dan komunitas punk bisa menjadi alat untuk membangun solidaritas dan menjadi gerakan kolektif yang masif untuk melawan ketidakadilan. Ia ingin sekali menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan dan intimidasi tanpa harus melibatkan pemerintahan atau pihak berwenang. Pada tahun 2018, mereka merilis album keduanya yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai album paling politis yang pernah mereka ciptakan. Mereka tidak hanya membahas isu tentang perempuan, tapi juga membahas isu imigran, kelas pekerja, dan kelompok yang selalu terpinggirkan oleh norma sosial. Album tersebut adalah sindiran terhadap pemerintahan Amerika yang menjadikan politik seperti permainan tanpa peduli dengan penderitaan. Kemudian untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur Eropa dan Amerika Utara yang disambut baik oleh komunitas di negara tersebut. Selama tur berlangsung, Shena selalu berorasi dengan menyerang kebijakan konservatif dan lembaga agama yang dianggap telah menindas. Di sana ia selalu memberikan mikrofon kepada para penonton yang mengalami pelecehan, intimidasi, hingga membuka forum diskusi. Namun pada tahun 2019, Nancy memutuskan keluar dari band karena merasa sudah tidak sejalan, dan meski begitu, Nancy sempat terlibat dalam perilisan album ketiga mereka yang resmi dirilis pada tahun 2020. Album tersebut dianggap berhasil sukses secara komersial yang membuat mereka diakui sebagai band hardcore feminis paling vokal dan paling kritis di dunia. Mereka sampai digambarkan sebagai penerus Dead Kennedys yang dikenal lantang dalam isu kemanusiaan seperti perang, militerisme, dan hak asasi manusia. Pada tahun 2022, Nancy membuat postingan di media sosial dengan menceritakan pengalaman buruknya selama menjadi anggota War on Women. Selain menuduh Shana tidak jujur terkait masalah keuangan, Nancy juga menyebut Harlan telah melakukan pelecehan secara emosional yang membuatnya tidak nyaman dan merasa tertekan. Harlan selalu mengambil keputusan tanpa diskusi hingga Nancy merasa tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia juga seolah tidak memiliki peran penting selama proses rekaman karena semuanya telah dikendalikan oleh Harlan dan Shana. Mendengar hal itu, Harlan akhirnya angkat suara dengan membantah semua tuduhan dan mengatakan jika Nancy adalah orang manipulatif. Menurut Harlan, selain suka bertindak seenaknya, Nancy juga jarang terlibat latihan dan selalu mementingkan urusan pribadinya. Konon ketika mereka akan menggelar tur Kanada, Nancy menolak terlibat dalam tur tersebut dengan alasan yang tidak dijelaskan. Pada tahun 2023, mereka muncul di festival musik tahunan dengan menampilkan anggota baru bernama Jennifer Vito atau yang lebih dikenal Jenerky. Bersama Jennifer, musik War on Women mulai berevolusi ke arah yang lebih brutal namun tetap politis seperti biasanya. Selain itu, Shana semakin vokal dalam mengangkat isu yang berkaitan dengan hak perempuan, dan pada tahun 2025 mereka menggelar tur ke beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Belgia, dan Slovenia.
Sampai saat ini War on Women masih aktif dan terus menyebarkan pesan feminis ke seluruh dunia melalui lagu-lagunya. Mereka bukan sekedar band hardcore, melainkan band yang mampu menciptakan perubahan sosial dengan caranya sendiri. Mereka tidak hanya memainkan musik, tapi juga menentang, mendidik, dan mendorong anak muda agar bisa berpikir lebih kritis untuk melawan ketidakadilan. Karena hal itu mereka dianggap sebagai salah satu band paling penting dalam sejarah hardcore punk modern yang telah menginspirasi jutaan anak muda untuk melakukan gerakan yang sama. Lalu film pun selesai. Melawan patriarki bukan kebencian, tapi perjuangan untuk hidup tanpa rasa takut. By Tukang Cuangki. Yeah.